Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum, Mbak Irma Caniago. Yes. Isu ini lama sekali digoreng ke kiri ke kanan. Sebetulnya siapa yang akan dirugikan dan siapa yang akan diuntungkan sebetulnya dengan isu ini? Yang dirugikan masyarakat. Masyarakat. Okay. Hari ini kita tahu ribuan, puluhan, ratusan ribu lapangan kerja kita porak-poranda dengan PHK massal. Oke. Okay. Nah, lebih penting kita menyediakan lapangan pekerjaan nih untuk anak-anak kita ini. Kan bukan dijanjikan oleh Wapres juga 19 juta. Begini, saya ingin sampaikan kemarin kami RDP, Wapres ngomong seperti itu adalah bagian dari motivasi. Kantong-kantong pekerjaan, lapangan pekerjaan itu bukan cuma di Kementerian Ketenagakerja, tapi di seluruh kementerian. Okay. Di PU, di ESDM, semua ada lapangan pekerjaan yang harus diciptakan. Maka Pak Presiden kemarin menyampaikan bahwa semua program kementerian harus berbasis lapangan pekerjaan. Oke. Okay. Nah, itu yang lebih penting untuk kita bicarain. Atau isu pemaksulan itu orang cari kerjaan juga jadi Wapres ya? Ini kita nih, anak-anak kita ini ya. Anak-anak kita ini menunggu lapangan pekerjaan. Jangan sampai seperti kemarin. Ya, job fair pekerjaan sampai tumpang tindih, sampai mereka ada yang sampai jadi korban. Itu yang harusnya kita pikirkan ke depan. Okay. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi rakyat supaya rakyat Indonesia ini sejahtera. Kenapa? Karena rakyat tidak akan sejahtera kalau mereka nggak punya pekerjaan. Oke, baik, Bang Doli. Ada analisis yang mengatakan bahwa isu itu adalah untuk menghambat Gibran di tahun 2029. Nah, menurut saya sih terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Dan spekulasi. Artinya Gibran mau bisa jadi maju atau tidak itu tergantung Gibrannya sendiri pada saat. Dan tergantung partai lah. Kalaupun kemudian misalnya lah berandai-andai saja ini dimakzulkan gitu ya. Kan nanti terbelah itu ya masyarakat itu ya. Ada yang pro dan ada yang kontra juga. Mungkin kalaupun itu terjadi, orang yang tadinya tidak tahu apa-apa bisa jadi bersimpati, malah itu yang membuat bisa jadi dia jadi tambah populer. Oh, ada yang diuntungkan juga kalau gitu? Ya, bisa jadi begitu kan. Dibicarakan makanya, terus ya? Makanya saya katakan itu masih terlalu jauh bicara tentang 2029. Jadi, nah sekarang justru kenapa saya katakan tadi harus segera dihentikan? Karena ini energi yang menurut saya kita nggak tahu ujungnya mau apa ini. Iya kan? Nah, apakah kita nggak lebih bagus ya energi kita ini segera berhenti bicara tentang ini. Semua kita fokuskan untuk menjalankan, menyelesaikan persoalan yang nggak mudah loh yang dihadapi oleh negara ini sekarang. Ya, pemerintahan ini nggak mudah menghadapi persoalan dari luar negeri, masalah program di dalam negeri. Ini banyak masalah yang ini. Nah, kalau ini terus-menerus dibiarkan, ini takutnya nanti mengganggu, menginterrupt ya, energi kita untuk menyelesaikan semua masalah yang harusnya kita selesaikan. Oke, baik. Untuk kepentingan rakyat. Itu adalah pernyataan dari Bang Doli ya. Kita coba dengar ya pernyataan dari rakyat yang ada di jalan ini, mau diapain sih barang ini? Kalau saya sih lebih ke setuju ya, karena dari awal proses pemilihan juga banyak untuk aturan yang dirubah-rubah, terus juga untuk pengalaman menurut saya masih kurang sih. Saya sih nggak setuju ya Mbak, karena menurut saya ya sudah aja, karena misalnya semua orang juga punya pendapatnya masing-masing, dia sudah terpilih juga, berarti banyak masyarakat Indonesia juga yang udah setuju buat memilih dia. Terlepas dari misalnya peraturan yang sebelumnya cacat atau bagaimana, tapi kan seenggaknya kita juga boleh lihat juga dari kinerjanya dia sekarang. Kalau saya sendiri sih sebenarnya setuju-setuju aja ya, karena kalau dari berita-berita saya sedikit mengikutinya, mungkin saya setuju karena secara prosesnya mungkin tidak dari segi umur ya, dari perolehan umurnya juga tidak sesuai, jadi secara prosedur mungkin nggak tepat, dan juga secara dari pengalaman juga kan masih tergolong muda. Tidak setuju ya, alasannya karena persoalan apa yang kemudian menyangkut Wapres Gibran ini ya. Sejauh yang saya lihat Wapres Gibran terpilih secara demokrasi, dipilih oleh rakyat juga. Belakangan ini saya rasa Wapres Gibran juga turun ke rakyat, meninjau permasalahan sosial, ekonomi dan sebagainya ya. Oke, jadi skornya 2-2, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, yang setuju punya alasan, yang tidak setuju juga punya alasan. Mbak Wiwi, ya. Kalau Mbak Wiwi gimana? Ini terjadi pembelahan seperti Anda setuju dan tidak setuju, mau diapain barang ini? Iya, ini menunjukkan bahwa pemilih terbesar kan orang muda ya.
orang muda ini juga suaranya nggak tunggal. Apa yang terjadi sekarang ini bisa menjadi bagian penting tak terpisahkan dari literasi. Kita memberikan literasi bahwa demokrasi itu tidak bisa sekonyong-konyong menjadi substantif, harus menghadapi prosedural yang seperti ini gitu ya. Dengan sistem prosedural ini mohon maaf itu interupsinya luar biasa, distorsinya luar biasa, maka ada yang bisa menerima distorsi itu. Ada yang tidak bisa menerima. Iya, yang tidak bisa menerima ini ingin meluruskan, ingin ini diperbaiki, dan itu harus menurut saya dipertimbangkan secara serius. Karena nggak mungkin Indonesia stagnasi dengan sistem yang distortif terus-menerus. Baik. Nah, ini yang tampaknya ada kalau yang tidak yang setuju pemakzulan itu lebih ada luka waktu putusan MK dulu ya. Artinya soal yang konstitusi yang diakalin dan lain sebagainya. Ini gimana diselesaikan sebetulnya? Ya, ada 3 ya yang disebut oleh Purnawirawan TNI berkaitan dengan alasan pemakzulan. Yang pertama berkaitan dengan putusan nomor 90 yang dianggap melanggar hukum. Secara khusus sebenarnya MK mengatakan bukan melanggar hukum, tapi melanggar etik. Ya. Nah, yang kedua adalah Gibran dianggap tidak qualified. Yang ketiga, Gibran dianggap sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Jadi ada 3 alasan. Nah, pertanyaannya, ketiga alasan ini cukup nggak untuk memenuhi pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 yang berkaitan dengan alasan pemakzulan, yaitu melanggar hukum berupa pengkhianatan negara, kemudian korupsi, termasuk juga penyuapan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya alasan hukum itu memang jadi pintu masuk, tetapi ujungnya kalau kita mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu murni alasan politik. Alasan politik. Gus Dur misalnya ketika di-impeach, itu tidak terbukti sampai proses impeachment-nya berkaitan dengan tuduhan bulogit. Tetapi pintu masuknya adalah berkaitan dengan dekret presiden yang saat itu membubarkan Golkar dan DPR. Yang kemudian konstelasi politik cepat sekali bergerak. Kebetulan pembela satu-satunya Gus Dur saat itu hanya PKB. Nah, sekarang konstelasi politiknya itu masih berada di belakang Mas Gibran, kecuali ada perubahan luar biasa, tetapi sejauh ini tidak ada, apalagi sudah ada MK. Artinya kalau koalisi partai masih sangat-sangat solid kan sebetulnya? Sangat solid, dan jangan lupa, dulu itu belum ada MK, jadi keputusan politik di MPR berkaitan dengan pemakzulan, itu harus diobjektifikasi oleh MK sekarang ini. Dulu nggak ada, jadi ketika DPR-MPR sudah memutuskan pemakzulan, langsung di stempel. Nah, sekarang kan DPR, MPR dengan proses yang sangat sulit, kemudian dibawa ke MK, prosesnya lebih sulit lagi. Jadi poin saya, politik memang menentukan apakah pemakzulan ini jadi atau tidak. Tapi per hari ini, sepertinya isu pemakzulan ini hanya ramai di media. Oke, Mbak Wiwi, kalau menurut intuisi atau analisis akademik Anda, ini pemakzulan ini akan dibahas di DPR atau di case close saja sih, tanpa ada pembahasan apapun? Kayaknya DPR wait and see. Wait and see, yang di wait apa yang di see apa? Ya melihat pressure-nya seberapa besar. Oh, lihat pressure. Dan tentu soliditas dari koalisi itu. Nah, ini yang mungkin seperti Mas Burhan tadi mengatakan, dalam kondisi di mana pemerintah ini didukung dengan mayoritas partai politik yang 8 itu baru 1 aja yang belum bergabung kan gitu. Maka dalam kondisi yang belum setahun juga kan gitu ya. Tapi ini juga jangan dianggap sepele atau remeh. Karena bagaimanapun juga gitu ya. Kalau kita melihat perkembangan terakhir itu, bahwa semakin luas bukan hanya komunitas dari Purnawirawan, tapi juga gayung bersambut dengan aktivisnya, intelektualnya, profesionalnya gitu ya. Nanti bisa meluas melebar ke kampusnya dan sebagainya, dirasakan semakin tentu dalam perkembangan politik selanjutnya belum tentu seperti ini. Jadi setelah katakan 1 tahun itu akan berkembangnya kemana ini? Setelah katakan Mas Gibran diberikan posisi untuk Papua. Nah, di Papua jadi bagaimana akhir dari pembahasan soal isu pemakzulan Wapres Gibran, kita bahas setelah jeda berikut ini.